Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tunanetra semuanya. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang formatting dan kita juga udah bikin CV kemarin. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu table. Hari ini kita akan belajar table dan kira-kira apa aja yang akan kita pelajari hari ini. Di sini saya udah bikin poin-poinnya yang akan kita pelajarin pada hari ini di Microsoft Word. Coba kita cek. OBS Book Videos Materi Table.word Materi Table. Nah, ini 1. Apa itu tabel dan apa keuntungan dari menggunakan tabel di MS Word? itu poin pertama. 2. Membuat tabel di 2. Membuat tabel di menu insert dan mengisi data sederhana ke dalamnya. Nah, itu poin kedua. 3. Menambah dan menghapus tabel. Nah, itu poin ketiga. 4. Mengurutkan data di dalam tabel. Nah, itu poin keempat. 5. Mengselect dan mengatur ukuran tabel. Itu poin kelima. 6. Menggabungkan sel. Poin keenam. 7. Mempercantik tampilan tabel. Nah, itu poin yang terakhir. Oke, yang pertama dulu, poin yang pertama kita akan bahas dulu. Materi tabel. 1. Apa itu tabel dan apa keuntungan dari menggunakan tabel di MS Word? Apa itu table dan apa keuntungan kita menggunakan table di Microsoft Word gitu ya. Nah, table itu terdiri dari kotak-kotak, ya, kotak-kotak yang berisi sel kosong, gabungan antara baris dan kolom. Maksudnya apa? Jadi kalau diilustrasikan, table itu seperti misalkan teman-teman pegang reglet. Nah, di reglet itu kan ada kotak-kotak tuh. Nah, setiap kotak-kotak itu namanya sel. Nah, sel itu terdiri dari baris dan kolom. Kolom itu ya kotak-kotak itu kolom. Jadi kalau misalkan ada satu kotak itu satu kolom, dua kotak berarti dua kolom, tiga kotak tiga kolom gitu. Baris itu deret. Dari misalkan baris pertama ya berarti baris pertama dari kiri sampai kanan ujung itu tuh baris pertama. Nanti kalau baris kedua ya bawahnya dari kiri sampai ujung gitu, itu baris kedua gitu teman-teman. Dan fungsinya kita menggunakan table di Microsoft Word itu untuk membuat data kita lebih terstruktur, lebih mudah dibaca, entah menggunakan screen reader kita sebagai tunanetra ataupun orang awas gitu melihatnya. Jadi data kita akan lebih rapi, lebih terstruktur dengan kita menggunakan table di Microsoft Word. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua. 2. Membuat tabel di menu insert dan mengisi data sederhana ke dalamnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu kedua, yaitu ke poin yang kedua, yaitu membuat table di menu insert. Oke, kita buka dulu Microsoft Word ya. Ini kita Windows M dulu. Desktop list. Start window. Word app. Document 1 Word. Home group. Oke, lalu kita buka Document dokumen baru. section 1 blank. Oke, di sini kita untuk membuat table kita ke tab insert ya. Untuk ke tab kita bisa klik tombol Alt yang ada di samping tombol spasi. Ribbon tab stop control expanded. Home tab selected H2 of 11. Nah, ini kan home tab ya. Untuk ke menu insert tab kita panah kanan sekali. Insert tab selected N3 of 11. Nah, ini insert tab. Nah, sekarang kita akan cari table di sini dengan menelusurinya menggunakan tab. Share collapse set share list document insert grouping. Terus Pages blank page button at black page terus break sampai ada button table. tables grouping 2 of 10. Table collapse set a table is a great way to organize information within your document. Alt N T 1 of 1. Nah, ini Alt N T untuk shortcutnya. Jadi table ini pun ada shortcutnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan shortcut, teman-teman bisa gunakan Alt N T. Itu untuk membuat table. Lalu coba kita buka, kita enter ya. X1 table grouping 1 of 2. 1x1 table 1 of 80. Nah, 1x1 table artinya apa? 1x1 table itu artinya satu kolom dan satu baris. Kalau kita panah bawah, 1x2 table 11 of 80. nah artinya satu kolom dua baris gitu. Coba kita panah bawah lagi. 1x3 table 21 of 80. Nah, ini 1x tetap satu kolom 3 baris. Lalu gimana caranya kita membuat kolomnya ini? Misalkan kita mau bikin 3. Oke, kita tinggal panah kanan aja ya untuk menambahkan kolomnya. 2x3 table 22 of 80. Nah, ini berarti 2x artinya 2 kolom, 3 table artinya 3 baris gitu. Oke, coba kita misalkan mau bikin jadi 3 kolom ya. Kita panah kanan lagi sekali lagi. 3x3 table 23 Nah, of 80. 3x 3 table.
Misalkan kita mau bikinnya, misalkan barisnya itu kita kasih barisnya 5 deh, 6 deh, 6 aja deh, 6. Berarti kita ini kan udah 3 nih, 3 baris ya kan. Sekarang kita tambah 3 baris lagi ke bawah, 1 3x4 table 30, 2 3x5 table 4, 3. 3x6 table 50, 3 of 8. Nah itu berarti 3 kolom dalam 3 kolom terus 6 baris gitu. Lalu kalau udah selesai, teman-teman tinggal enter aja. Document 1 Word. Document table with 6 rows and 3 columns. Row 1 column 1 page 1 section 1. Nah kolom 1. Nah untuk bernavigasi di table, teman-teman bisa menggunakan tab ya, bisa menggunakan tab. Ya, misalkan saya tab ya. Column 2. Nah kolom 2, kalau buat kembali ke kolom sebelumnya, shift tab. Column 1. Kolom 1, Column 2. ke tab terus, kolom 2, ini kolom 2. Column 3. Kolom 3 di baris pertama ya. Row 2 column 1. Nah row 2 artinya baris kedua di kolom 1, artinya bawah nih, ke kiri dia, bawah di kiri. Nomor 2 ya, baris kedua. Column 2. Kolom 2 artinya ya tadi baris kedua di kolom 2. Column 3. Kolom 3 ya baris ketiga, baris kedua di kolom 3 gitu. Oke, sekarang kita coba misalkan isi apa ya? Column 2. Column row 1 column 2. Column 1. Di kolom 1 baris 1 kita isi misalkan nama gitu ya. N A M A. Nama. Lalu untuk kita ke kolom kedua kita type aja. Column 2. Misalkan di sini domisili. D O M I S I S S L I. Domisili. Lalu misalkan setelah itu Kolom 3. kolom 3-nya misalkan kita isi jenis kelamin. Gini aja deh, jenis kelaminnya kita taruh di kolom kedua aja deh. Gimana kita mengedit kolom kedua misalkan? Setelah kita isi nih, ngeditnya gimana nih gitu. Misalkan ada yang salah gitu, kita shift tab dulu. Column 2 domisili. Domisili selected. Domisili, lalu kita bisa, itu kan udah bunyi selected tuh, kita bisa langsung backspace aja. A. Nah itu, dia langsung kehapus. Dan kita bisa langsung isi misalkan jenis kelamin. J J A N I S space K A L A M I N. Jenis kelamin. Oke, kita tap lagi. Kolom 3. Kolom 3. Di sini kita bisa isi misalkan baru domisili ya. Coba domisili. O M I S I L I. Domisili. Oke. Oke, lalu setelah itu misalkan kita mau pindah ke baris kedua kolom 1 ya. Row 2 nama kolom 1. Nah, row 2 nama kolom 1, dia akan nyebutin yang di atas ya, yang di baris paling atas gitu. Tapi di sini kosong untuk kolom 2-nya. Sekarang misalkan kita isi di sini siapa ya namanya, misalkan Ucup gitu misalkan ya. U C U P. Ucup. Lalu Jenis kelamin kolom 2. nah, dia akan dibacakan yang atasnya, jenis kelamin kolom 2. Berarti ini di baris kedua kolom 2 ya, kita tip kan. Jadi kita isi di sini misalkan jenis kelaminnya Ucup ya, pasti laki-laki lah ya. L A K I. Das. Jadi kalau ada yang cewek sih unik sih itu. L A K I. Nama Ucup cewek. Oke, kita lanjut domisili. Kolom 3. Domisilinya misalkan Bandung. B A N D U N G. Nah, sekarang kita pindah lagi. Row 3 nama kolom 1. Row 3 nama kolom 1, berarti di baris ketiga kolom satunya kita misalkan isi di sini Asep. A S E P. Jenis kelamin kolom 2. Jenis kelamin laki-laki. L A K I. Das. L A K I. Domisili kolom 3. Domisili misalkan Cirebon. C I R E B O N. Row 4 nama kolom 1. Lalu misalkan ini ya, row 4 kolom 1 atau baris keempat ya, baris keempat di kolom 1. Misalkan siapa ya, apalagi ya, misalkan Marni gitu ya. M A R N I. Jenis kelamin kolom 2. Jenis kelamin perempuan. P E R E M P U A N. Perempuan. Domisili kolom 3. Domisili misalkan Jawa J Timur. A W A A W A J. Ini aja deh, domisilinya misalkan Surabaya gitu. S U R A B A Y A. Nah ini. Jenis domisili kolom 3 Surabaya. Surabaya. Nah itu kita tap lagi. Row 5 nama kolom
Misalkan di sini setelah itu setelah Marni ada misalkan siapa ya? Oh, kita S U Tarno, T A R N O. Sutarno, Jenis kelamin kolom 2. jenis kelamin L A K I. laki, L A K I. laki. Domisili kolom Domisili misalkan kita Madiun. A D I U N. Row 6 nama kolom 1. Nah, sekarang ke baris ke 6 di kolom 1 baris terakhir ya. Misalkan di sini siapa ya? Dono misalkan. D O N O. Jenis kelamin kolom Jenis 2. kelamin L A K I. Das L A K I. laki-laki. Domisili kolom Domisili misalkan domisilinya misalkan Ngawi gitu ya. N G A W I. Oke. Nah, ini kan kolomnya udah habis nih teman-teman. Barisnya juga udah selesai gitu. Semuanya udah keisi gitu. Coba misalkan kita cek materi selanjutnya apa ya. Ini kan kita udah menambahkan. Lalu kita cek materi selanjutnya. Materi tabel Poin ketiga. 3. Menambah dan menghapus tabel. Nah, ini menambah dan menghapus table. Job. Nah, ini kan tadi kita balik lagi ya, kita alt tab, kita udah balik lagi ke table kita. Kita tadi kan udah mengisi semuanya sampai penuh ya. Ini udah penuh, jadi misalkan ada satu nama lagi nih, tapi kok ininya kurang kolomnya gitu. Mau ada satu nama lagi nih yang belum dimasukkan. Nah, ini teman-teman kalau mau nambahin ada dua cara. Teman-teman bisa langsung tab aja nanti dan langsung bikin kolom sendiri otomatis sama baris sendiri. Oke, kita coba ya. Tab ya sekali. Table with 7 rows and 3 columns. Row 7 nama kolom 1. Nah, itu. Di bagian ujung di baris ke-6 di kolom ketiga, ketika kita tab ya, tab sekali, maka dia akan bikin baris baru. Dan juga kolomnya tetap sama 3 juga. Gitu. Coba kita misalkan nama yang ketinggalan tadi namanya Otong misalkan. O T O N G. Otong, Jenis kelamin kolom laki-laki. L A K I. Das L A K I. Domisili kolom 3. Domisilinya misalkan Aceh. A C E H. Nah, lalu ada cara kedua gimana? Cara kedua kita bisa menambahkannya dengan di bagian table tools ya. Kita coba caranya gimana? Caranya kita klik alt. Ribbon tab stop control expanded. Table Lalu tools. nah, ini table tools kita panah kanan. Layout tab selected alt. Terus Share column set share this document file tab button alt F. Ribbon table tools. Help tab selected alt. View tab select. Review tab selected. View tab select. Help tab selected alt. Table tools grouping. Table design tab selected alt. Y JT 12 of 13. kanan terus. Layout tab selected alt. Y JL 13 of 13. Nah, ini table tools ya. Table tools itu ada di menu layoutnya. Nanti, nah bukan layout yang pertama ya. Nanti layout ada 2 tuh. Tapi ini layout yang kedua di bagian layout table tools. Setelah itu kita tab. Share column set layout grouping. Terus Take view willingness toggle properties. Draw grouping. Erase toggle rows and insert above but insert below but add a new row Nah. directly. Insert above. insert above itu menambahkan baris dan kolom di atasnya ya. Di atas kursor kita. Tadi kursor kita kan kita taruh di baris ke-7 ya. Baris ke-7 kolom ke-3 gitu. Untuk Insert below but insert below ini di bawahnya. insert left but add a new column. Insert left ini berarti di kirinya kita tambahin kolom di kiri dari kursor kita tadi. Insert right but add a new. Insert right itu berarti di kanannya. Oke, coba kita menambahkan di bawah ya, berarti insert below. Insert below insert above insert below. Document selected. Nah, udah kita enter, lalu kita coba tab. Table with 8 rows and 3 column. Potong row 7 domisili kolom 3 Aceh. Aceh selected. Row 8 nama kolom 1 Aceh. Nah, row selected. 8 kolom 1. Nah, ini misalkan di sini kita row 8 kolom 1 ada yang ketinggalan. Ini ceweknya cuma 1 doang. Kita coba tambah lagi 1 lagi deh. Misalkan siapa ya cewek yang satunya lagi. Misalkan di sini Sudarsih gitu ya. Jenis kelamin nama kolom 1 Sudarsih coba. S U D A R S I H. Sudarsih. Oke, lalu tab. Jenis kelamin kolom Jenis 2 kelamin P E R E M P U A N. perempuan. Domisili kolom Domisili misalkan Solo. S O L O. Oke, ini untuk tadi kita udah berhasil menambahkan baris dan kolom
di bawah gitu. Untuk menambahkan baris kolom di atas tadi ada insert above, lalu untuk menambahkan di kanan insert right, lalu untuk menambahkan di kiri insert left gitu. Nah sekarang cara menghapus kolom, tadi kita kan materinya kan poinnya menambah dan menghapus ya. Jadi cara menghapus kolom dan baris kita bisa menggunakan menu delete. Caranya gimana? Kita arahkan kursor kita dulu ke kolom dan baris yang kita hapus. Jenis nama kolom otong grup jenis nama kolom 1 otong selected laki-laki unselected. Dono jenis nama kolom 1 dono selected. Misalkan dono ini mau kita hapus ya kolom dan barisnya ya. Jadi dono terus jenis kelaminnya dono dan juga domisilinya kita akan hapus. Caranya gimana? Kita selected dulu sebelum kita hapus. Caranya gimana? Kita klik all. Ribbon tab stop control expanded. Table tools grouping. Nah, ini udah ada menu di table tools, kita tinggal tap aja. Share column set layout grouping. Table grouping 1 of 7. Select column set, select the current cell, row, column or entire table. Alt CL K1 of 3. Nah, ini kita select dulu. Caranya kita enter dulu. Grouping 1 of kita ke select tadi itu kan, kita enter lalu kita select navigasinya pakai panah. Select column alt select cell alt. Nah, untuk select cell itu kita yang kita select itu cuma selnya doang. Jadi cuma menu dono-nya doang di kolomnya dono doang. Kalau untuk select column alt select kolom artinya kita men-selected kolom nama. Ya, nama dari namanya tadi siapa aja tadi itu, ada Ucup, ada Asep, ya semuanya itu nanti akan ke selected. Select row alt CL. Kalau select row itu baris, jadi dari dono, jenis kelamin dan juga domisili nanti akan ke selected. Oke, kita kan ingin menghapus itu ya baris tadi ya, dono, jenis kelaminnya dan juga domisilinya. Kita enter di sini, kita select. Document 1 word. Document selected dono laki-laki Ngawi. Nah, ini kan udah ke selected nih. Lalu langkah selanjutnya kita ke menu delete. Caranya kita alt. Ribbon tab stop control expanded. Table tools group. Masih di table tools, kita tap. Shared layout group view group property draw group eraser rows and insert above insert view insert left insert right insert cell grouping split set split table row head edit alt CL layout grouping cell size grouping table column with edit alt layout grouping auto fit job properties button show the table alignment grouping alik top center to alik top right alik center left alik center to gelebat. Oke, mana ya delete ya? Alik center right alik bottom left to gelebat alik bottom center to alik bottom right text direction button cell margins with data grouping repeat header rows convert to tag formula with ribbon display object file tab button alt quick access to alt save button. Mana ya? Coba kita tap lagi ya. Undo tipping split repeat select choose to meet document Microsoft Ihsan mau kami ribbon share colab set share this document layout grouping table grouping. Mungkin saya kelewat ya. Coba kita tap lagi. View greenness select colab view greenness toggle button not properties button show the table properties dialog box draw grouping 2 of 7 draw table toggle button not press design arrow rotate eraser toggle button not press rows and columns grouping 3 of 7 delete colab set rows columns cells or the entire table alt CL D1 of 6. Nah, ini ya teman-teman, jadi ada shortcutnya juga kalau teman-teman ingin menggunakan shortcut langsung Alt JLD ya, Alt JLD. Tapi kalau ingin tap seperti saya tadi ya kita telusurin aja. Tadi saya kelewat kejauhan, jadi ini menunya delete. Kita coba enter. Grouping 1 of 1 delete cells alt JLD delete cell delete column cell delete kolom seperti tadi ya, ada delete row cell seperti selected tadi. Delete table, delete entire table alt, delete rows alt, check. Kita kan ingin mendelete baris ya antara tadi dono, jenis kelamin dan juga domisilinya. Kita enter. Ini yang row ya berarti. Delete rows alt. Rows. Nah, kita enter. Document 1 word. Nah, oke, sekarang kita navigasi lagi pakai panah atau pakai tab. Ini pakai tab ya, pakai tab. Jenis kelamin. Dono masih ada apa enggak? Nama kolom Sutarno row 5 jenis nama Marni jenis nama kolom. Tadi dono tuh di mana? Di bawahnya Sutarni ya. Jenis kelamin domisili kolom 3. Di bawahnya Marni Sutarno tadi. Dono. Row 5 nama kolom 1 Sutarno selected. Nah, ini udah nggak ada dono ya. Coba kita cek tadi kan kolomnya ada barisnya ada berapa tadi? 8 ya kalau nggak salah. Coba kita cek sekarang berapa. Jenis domisili row 7 nama kolom 1 sudah. Nah, sekarang cuman sampai baris ke-7 karena tadi udah kita hapus gitu. Oke. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini itu dulu saya potong karena mungkin videonya nanti akan kepanjangan. Yang penting teman-teman pelajarin dulu tadi. Kita belajar sampai 3 poin ya tadi. Poin apa aja kita coba cek. Ya udah kita pelajarin. Materi 2 1
Maret 1. Apa itu tabel dan apa keuntungan dari menggunakan tabel di MS Word? 2. Membuat tabel di menu insert dan mengisi data sederhana ke dalamnya. Nah, ini udah. 3. Menambah dan menghapus tabel. Nah, ini udah. Nanti kita akan masuk ke poin yang 4. keempat. Mengurutkan data di dalam tabel. Mengurutkan 5. data, Select dan mengatur ukuran tabel. select dan mengatur ukuran, 6. Menggabungkan sel. menggabungkan sel, Mempercantik tampilan tabel. mempercantik tampilan tabel. Oke, nanti kita akan masuk ke menu-menu selanjutnya itu ya. Sekarang mungkin sampai di sini dulu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.